partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada BIK, dari intelijen di TNI saya punya KAIS, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ya. Sekarang kita mau bicara soal siapa penguasa di wilayah tersebut. Semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Kita bisa lihat di peta ini, warna orange menunjukkan sebarannya dari ujung Indonesia hingga Papua. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan penjabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden. Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati wali kota sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat sebaran wilayahnya. Warna merah adalah bupati dan wali kota, dan orange adalah gubernur dari seluruh Indonesia. Hanya saja kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden dalam penunjukan penjabat kepala daerah, pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. Sebab itulah kemudian, karena ini melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Seluruh wilayah ini yang terdapat pejabat bupati, wali kota, dan gubernur, kalau kita lihat jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sebesar 140 juta suara, yang ekuivalen dengan 50% lebih suara pemilih. Ini sebenarnya kenapa wewenang kepala daerah itu potensial? Karena lagi-lagi penyalahgunaan terhadap wewenang kepala daerah, khususnya yang PJ itu menjadi sangat mungkin menjadi faktor untuk memenangkan pemilu, khususnya untuk sebaran wilayah. Kalau kita lihat sebenarnya apa saja sih kewenangan kepala daerah yang potensial disalahgunakan itu? Yang pertama dan yang paling penting tentu saja adalah soal mobilisasi birokrasi. Yang kedua, bicara soal izin lokasi kampanye, karena kemudian sangat mungkin dipikirkan mana yang boleh berkampanye dan tidak. Dan yang ketiga adalah khususnya memberikan sanksi atau membiarkan kepala daerah yang tidak netral itu tetap menjabat. Kepala desa maksudnya. Kita bisa lihat bagaimana Bobi sebagai seorang kepala daerah di Medan itu menunjukkan sikap yang sebenarnya tidak netral. Dan kemudian sangat mungkin diterjemahkan itu adalah bagian dari upaya memobilisasi birokrasi. Ribuan kepala desa memadati arena GBK pada Minggu 19 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, ribuan kepala desa tersebut akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Masa yang hadir di GBK tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Bapak Prabowo. Desa adalah wilayah pertarungan. Tetapi kemudian apa yang dinyatakan oleh Bawaslu sebenarnya sudah mengklarifikasi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan di kasus deklarasi Desa Bersatu itu adalah sebuah pelanggaran. Ya, karena ternyata bukan hanya di level bawah kecurangan-kecurangan itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat negara. Siapa yang suka sama Jokowi akan loh, Pak Jokowi itu pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu solusi. Permintaan ucapan terima kasih Pak Jokowi atas pembagian bansos berupa beras seberat 10 kg yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembagian bansos kepada warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan pada 14 Januari lalu. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Kita 1, 2, 3. Gubernur
Lemhanas Andi Wijayanto. Dalam pertemuan itu, Jokowi berpesan kepada Andi bahwa dirinya tak akan dikalahkan oleh parpol koalisi pengusung Ganjar Mahfud. Hal itu dikatakan tepat 2 hari sebelum pencalonan Gibran Rakabuming menjadi cawapres. Sebab menurutnya, seorang pemimpin haruslah rendah hati. Diketahui sebelum bahwa mantan gubernur Lemhanas Andi Wijayanto mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia menjelaskan ada 3 poin yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yakni Prabowo pasti menang, PSI akan masuk parlemen, dan suara PDIP akan turun. Ia juga mengaku bahwa Jokowi mengeluarkan kalimat "kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya". Kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Nah, Pak Mahfud membuka pintu ini dan saya berharap ada gelombang dari rakyat untuk datang menyampaikan seluruh dugaan kecurangan. Akhirnya mengaku Polda Jawa Tengah sogok rektor puji-puji Jokowi demi suara 02 gini amat. Edian. Apa yang dilakukan oleh oknum di Polda Jawa Tengah itu adalah satu bentuk tindakan yang di luar tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2002. Bahkan bisa dikatakan tindakan tersebut adalah tindakan politik. Karena tidak ada tugas di dalam Undang-Undang Polri nomor 2/2002, kepolisian itu ditujukan untuk menanyakan kepada rektor tentang pemerintah itu baik. Tidak bisa, karena itu tidak menjadi bagian dari tugas kepolisian. Dan pertanyaan itu kepada rektor sesungguhnya adalah tidak bisa dilihat dalam ruang yang kosong. Itu bagian dalam ruang politik di mana upaya untuk merespon adanya akademisi-akademisi yang mengkritisi terhadap rezim pemerintahan ini, di mana demokrasi mengalami kemunduran. Saya didatangi oleh oknum polisi dari Polrestabes Semarang yang meminta 4 hal. Polda Jawa Tengah mengakui memang meminta kepada Rektor Universitas Katolik Unika Sugiya Pranata Semarang untuk membuat video testimoni kinerja Presiden Jokowi. Alasannya dalam rangka menciptakan cooling system atau pemilu damai. Sementara pengamat menilai upaya tersebut dinilai merupakan sebuah intimidasi. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS Bambang Rukminto. Dirinya menilai polisi telah mengintimidasi kebebasan berpendapat kampus. Menurutnya, tindakan yang dilakukan polisi tersebut adalah menjadi tindakan blunder bagi Polri, sebab tindakan tersebut mengonfirmasi bahwa Polri tidak netral, serta hal tersebut dinilai juga dapat semakin meyakinkan persepsi masyarakat akan